Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin Stambuk A1 J118056 dari kelompok 2. Berikut merupakan video pembelajaran tentang otot untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia atau ANFISMAN yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Video pembelajaran ini sudah dirangkum sedemikian rupa agar penonton dapat memahami materi ini dengan seksama. Yang pertama yaitu pengertian tentang otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jika berbicara tentang otot, sistem otot dia berfungsi antara lain menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Tugas lain dari otot ini itu menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau pada saat posisi tubuh duduk terhadap gaya gravitasi. Berikut menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal sehingga suhu tubuh manusia itu tetap normal ya. Otot memiliki 3 karakteristik, diantaranya yaitu kontraksibilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ukuran semula setelah berkontraksi atau merenggang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik yang pertama otot lurik, terus otot jantung dan otot polos. Otot lurik ini merupakan otot yang secara tak sadar atas perintah dari otak volunter yang melekat pada rangka, misalnya terdapat pada otot paha ya, otot betis, otot dada. Kemudian kontraksinya secara cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun sebagai perifer. Yang kedua yaitu otot polos yang merupakan otot yang tidak berlurin atau involunteer, di mana dia bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih, uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respirotik, pencernaan, reproduksi, dan urinarius. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelondong dengan kedua ujung meruncing dengan ukuran berkisar 20 mikron serta satu buah inti sel terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot polos di mana dia halus atau licin. 3 yaitu otot jantung atau bisa juga disebut sebagai otot serat lintang involunteer, mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung kita ya, bekerja terus menerus setiap saat. Dia ini bekerjanya tanpa henti ya, dan akan berhenti apabila seseorang tersebut sudah meninggal. Tetapi otot jantung ini juga mempunyai masa istirahat seperti ketika seseorang sudah meninggal, yaitu setiap kali berdenyut memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang selnya itu dia perkiraan 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan berdasarkan sifatnya otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis
dan otot sinergis. Otot antagonis ini merupakan hubungan antara otot yang kerjanya bertolak belakang, sedangkan otot sinergis yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung satu sama lain dan menimbulkan gerakan yang searah. Itu yang membedakan antara otot sinergis dan otot antagonis. Contoh kalau untuk otot sinergis ini dia seperti pronator teres dan pronator quadrus. Jika dilihat berdasarkan gambar ini ya, gambar ini gambar rangka yang ini terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu otot orbicularis oris yang ini jelas ya. Dia ini otot sudut mulut yang fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua itu deltoid atau otot segitiga ini ya, merupakan otot yang membentuk melengkung yang lengkung bahu yang berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir dan fungsinya itu dia mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga itu biceps brachii atau otot lengan. Ini dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekat di belah dalam. Otot ini di bawah uratnya terdapat kandung lendir. Yang ketiga itu rectus femoris. Yang ini ya guys, yang ini. Yang merupakan salah satu otot paha depan dan menempel pada petala. Yang kelima itu sartorius, yang ini. Extensor digitorium. Ini ya. Dan yang ketujuh itu pectoralis major. Pectoralis major ini dia pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada dan tulang rawan iga. Mungkin cuma itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.